Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Persada FM, hingga hari ketiga ini Panitia Kurban MTA Pusat masih melaksanakan penyembelihan hewan kurban di sejumlah titik. Salah satunya di Gemolong Sragen yang menjadi lokasi pusat 4. Bagaimanakah gambaran selengkapnya? Kami terhubung dengan Ketua Panitia Pusat 4, Ustadz Suhardi. Kami hadir dalam segmen Kabar Terkini Persada FM. Kabar Terkini. Kabar Terkini. Kabar Terkini Persada FM. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Suhardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bisa diceritakan untuk para pendengar bagaimana jalannya penyembelihan hewan kurban di Gemolong saat ini? Ya, terima kasih. Ya, Alhamdulillah dalam ini hari ketiga penyembelihan korban di pusat 4 tempat penyembelihan korban Majelis Tafsir Al-Quran. Dalam 3 hari berjalan, Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Bisa dikatakan tidak ada kendala yang berarti. Insyaallah begitu. Iya. Kemudian untuk mulai penyembelihan hewan kurban itu pagi mulai pukul berapa itu, Ustaz, bisa disampaikan? Iya, khususnya penyembelihan korban itu memang yang menyembelih korban terutama sapi itu bisa berangkat pagi sekali. Oh begitu. Iya. Pagi sekitaran jam 6:30 itu sudah menyembelih untuk menyembelih sapinya. Pagi sekali. Tapi ya rata-rata pekerja yang di sini ya jam 7 lah ready. Oh begitu. Jadi yang menyembelih datang lebih awal begitu ya? Iya, yang menyembelih sapi biasanya datang lebih awal. Iya. Dan yang lainnya karena tetap menunggu itu jam 7 biasanya sudah siap semuanya. Begitu. Ya, kemudian untuk Gemolong lokasinya di mana untuk penyembelihan ini, Ustaz? Lokasi penyembelihan di Gemolong itu di Dukung Bakalan, desanya Desa Peleman, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Oh, berarti jadi memang kalau dihitung Sabang itu Sabang Gemolong 3 di Bakalan itu. Oh iya. Jadi dekat dengan gedung Sabang. Memang ini setiap tahun sudah rutin diadakan di lokasi itu begitu ya, Ustaz? Iya, karena kita sudah ada tempat khusus ya, tempat khusus untuk penyembelihan hewan korban, dinamakan tempat penyembelihan hewan korban MTA Pusat 4. Itu sudah tanahnya sendiri, insya Allah luasnya juga cukup untuk pelaksanaan kegiatan penyembelihan korban. Berarti memang sudah tersedia tempatnya, sudah kondusif, kemudian juga ada khusus pembuangan itu, ada septic tanknya begitu, khusus begitu ya? Iya, jadi memang sudah dipersiapkan, jadi sudah perencanaan dulu, sudah dibuatkan septic tanknya termasuk itu. Iya, baik. Kemudian hewan yang disembelih berasal dari pekurban di wilayah mana saja ini? Karena di Sragen itu ada 2 pusat penyembelihan. Iya. Untuk khususnya di pusat 4 ini sebagian besar memang dari cabang-cabang MTA di Kabupaten Sragen. Sebagian kecil dari Kabupaten Boyolali Utara. Oh, bisa juga masuk ke situ ya? Jadi dari Karanggede ke utara ke timur sini. Oh, iya. Bagian utara Boyolali, insya Allah semuanya ke pusat 4. Begitu. Ya, kemudian memang sudah dijadwal ya berapa ekor sapi yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga begitu terjadwal begitu untuk disembelih? Ya, memang sudah ada perencanaan dari sekretariat. Setiap hari itu masing-masing cabang itu sudah dibagi hari kapan, jam berapa, termasuknya itu untuk mengirimkan hewan korbannya sekaligus membawa pulang. Biasanya kan dari cabang itu sekalian membawa besek lah, kalau biasanya besek yang isi sebagai korban itu. Kalau di tempat itu sehari berapa? Kira-kira sekitar berapa yang terjadwal untuk sapinya, berapa ekor yang dipotong, kambing berapa yang dipotong begitu, Zat? Ya, rata-rata 3 hari berjalan ini 30-an untuk sapi, kemudian untuk kambingnya sekitar hampir 150-an. Kemarin hari ini 150, kemarin 145.
Yang hari pertama itu juga 145. Iya, berarti sudah bisa dilihat ya untuk berapa jumlahnya itu sudah terlihat. Kalau total kemungkinan sekitar berapa untuk selama Ya, tasrik ini? karena memang pendataan kita itu dari sejak awal, Mas. Jadi dari cabang-cabang sudah mendaftarkan jumlah hewan yang akan dikirimkan berapa, walaupun sampai hari -1 pelaksanaan itu biasanya baru clear juga, tapi sudah bisa diperkirakan sejak awal. Jadi nanti diperkirakan bisa selesai berapa hari itu sudah kita bisa perkirakan dari awal. Sudah bisa diprediksi begitu ya. Jadi tidak overload di hari-hari tertentu gitu. Ya, gitu. Baik. Manajemen yang luar biasa ini, jadi bisa diprediksi ya berapa jumlah yang akan dipotong hari ini, kemudian total berapapun juga ada kemungkinan sudah bisa diketahui perkiraannya begitu. Alhamdulillah, begitulah. Baik, alhamdulillah. Rekan-rekan sekretariat cukup bagus lah. Iya. Mengelolanya, iya. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya untuk peningkatan dari segi jumlah yang disembelih dibandingkan tahun lalu seperti apa ini, Ustaz? Untuk hari ini relatif kalau di jumlah tohibul korbannya kelihatannya meningkat. Meningkat ya? Ya, jumlah sapi dari tahun kemarin itu cuma 93, tahun ini 112 ekor. Cuma memang untuk jumlah kambingnya memang sedikit menurun. Untuk tahun ini 445 ekor, 545 ekor. Yang kemarin di atas 600. Oh begitu. Iya. Tapi baik. jumlah ekor sapinya jauh lebih banyak. Iya, itu mungkin kambingnya ya kumpulkan aja jadi satu jadi sapi gitu. Rata-rata, rata-rata kita di cabang-cabang seperti itu. Iya, tinggal nambah dikit saja begitu nggak apa-apa. Praktis begitu. Baik, alhamdulillah. Produktivitas dagingnya lebih aman kalau lebih banyak kalau sapi. Iya, alhamdulillah. Kemudian berikutnya mungkin pendengar juga penasaran ini, mereka yang bekerja, mereka yang memotong kurban itu memang sudah dijadwal dari setiap cabang atau bagaimana mekanisme pengerjaannya? Oh ya, jadi saya kira juga sama di tempat-tempat pusat penyembelihan yang lain. Kita kan terbagi dalam beberapa seksi masing-masing itu, kemudian mereka merekrut tenaga secukupnya dari cabang-cabang, walaupun tidak selalu dari tiap-tiap cabang itu jumlahnya sama, tidak selalu, hanya ada tambahan pekerja relawan itu kan tiap cabang kita mintakan tiap cabang bisa mengirimkan 2 orang setiap hari. Dan alhamdulillah selama ini juga bisa berjalan, di samping personel masing-masing seksi itu bisa hadir, beliau juga bisa menghadirkan 2 relawannya setiap harinya. Dan semua cabang yang mengirimkan hewan korbannya ke Bukan Empat. Begitu. Di absen terlebih dahulu jadi ketahuan ada ini. Ada absensinya, tiap-tiap seksi ada absensinya, termasuk relawan ini. Ada absensi khusus sehingga bisa terbaca dari seluruh cabang peserta itu yang mengirimkan atau tidak mengirimkan. Tapi alhamdulillah selama ini bisa maksimal ya. Kalau jumlahnya rata-rata berapa setiap hari ini, Ustaz? Kalau yang bekerja itu ya kisaran 250-an, Mas. 250-an orang ya. Ya kadang lebih kan gitu. Ada juga yang pengen lah berpartisipasi begitu. Alhamdulillah antusiasnya cukup bagus. Alhamdulillah. Iya, sesuatu hal yang menarik untuk mencari pengalaman ini, meskipun tidak terjadwal, saya pengen jadi relawan begitu, ada juga seperti itu ya, Ustaz ya. Wah, alhamdulillah kalau memang berkenan ya Masya Allah. Sangat. Iya. Baik. Kemudian berikutnya untuk peralatan, apakah sudah menggunakan peralatan-peralatan tertentu begitu khusus atau teknologi yang mungkin sudah mulai meningkat begitu untuk pemotongan dan lain sebagainya? Iya Mas Waldian. Jadi memang kita juga berpikir berinovasi
merencanakan bisa ke mekanik kan gitu. Iya. Dan dalam secara bertahap memang kita tetap pengadaan, Mas. Dan Oh, begitu. termasuk juga dukungan dari MTA Pusat dalam hal pengadaan alat-alat yang mekanik ini. Oh. Termasuk diantaranya untuk pengulitan kambing itu sudah alhamdulillah. Jadi cukup lumayan cepat sekarang karena ditarik dengan dinamo dengan mesin. Yeah. Kemudian untuk pengulitan kambing, pengulitan sapi untuk mempermudah sudah ada derek yang baik mekanik maupun manual tapi sudah pakai. Iya. Kalau itu untuk sangat membantu sekali. Iya, kalau untuk kambing itu membutuhkan waktu berapa detik ya untuk menguliti? Ya cepat sekali. Dulu itu biasanya pengulitan kambing itu terlalu lama sebelum ada alat itu. Jadi sapi sudah selesai, itu kambing masih pengulitan. Nah sekarang rata-rata cepat kambingnya dibandingkan sapinya. Iya. Jadi cukup sekitar ya 2-3 menit enggak sampai mungkin sampai, kalau cuma ya. nariknya saja. Cuma kan itu harus diawali dengan manual dulu. Betul, beberapa sisi begitu ya, Iya, diawali, kemudian nanti baru masuk ke mesin, ditarik baru begitu. masuk. Dan itu relatif aman gitu. Artinya juga kulit dagingnya enggak ketut lah bahasanya, ketut ke kulit. Ke kulit. Iya. Baik, kemudian terkait dengan paket yang nanti akan dikemas menggunakan besek ya, tetap ya menggunakan besek. Ini untuk daging dikemas menjadi berapa paket dan diberikan kepada siapa saja, Tat? Ya, yang pertama tentu sohibul korban. Itu mendapatkan paket khusus ya, paket suratnya ada paket ukurannya tertentu. Nah, kalau di sini itu menyesuaikan sebenarnya jumlah yang diamprahkan, dimintakan oleh cabang-cabang itu biasanya kan mereka juga sudah hitung. Asumsinya diasumsikan dengan jumlah korban yang dikirimkan di sini. Jadi untuk jumlah itu ya biasanya permintaan dari cabang untuk tahun ini dan tahun kemarin itu rata-rata bisa terpenuhi. Begitu. Bisa terpenuhi. Iya. Berarti memang pendataan dari pengiriman dari cabang, dari kemudian cabang peserta korban di pusat. Iya. Ini pekorbannya berapa? Kemudian warga di sana ada berapa? Begitu juga terdata begitu ya, Ustaz? Sudah dihitung, kemudian sudah dipesankan ke panitia. Iya. Insya Allah alhamdulillah untuk 2 tahun belakangan ini cukup bagus kualitas hewan yang dikorbankan dan alhamdulillah bisa memenuhi permintaan dari cabang-cabang secara maksimal. Berarti memang tidak terjadi kredit itu saat pengambilan gitu, nggak ada antrian juga nggak ada ya, Ustaz ya? Ya tidak ada, pasti tidak ada karena tidak ada pembagian daging di tempat penyembelihan. Iya, adanya pengiriman itu. Pembagian daging itu di cabang-cabang semuanya. Dan biasanya pengalaman kami di cabang itu kan pembagian itu door to door. Tidak, jadi dibagikan ke rumah-rumah yang menerima dari daging korban. Jadi cukup tertib, aman, tidak terjadi sesuatu. Misalnya kejadian-kejadian seperti yang di berita-berita itu sampai terjadi kredit dan lain sebagainya, bahkan sampai terjadi terinjak-injak gitu ya. Musibah lah katanya. Terjadi musibah itu tidak terjadi di kita. Karena sudah dikelola demikian bagus. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi gambaran kepada masyarakat luas bahwa memang metode dari Majelis Tafsir Al-Quran ini bisa juga dipakai door to door langsung ke masyarakat, ke warga, jadi tidak berkumpul begitu. Insya Allah harapan kita begitu, saya rasa cukup bagus gitu. Baik. Diterapkan. Kemudian terakhir Ustaz, bisa disampaikan ini apa harapan ke depan dengan pelaksanaan ibadah kurban khususnya di Sragen? Apa yang memang perlu diperbaiki? Silakan. Ya. Harapan kita yang pertama mudah-mudahan ini menjadikan lebih maraknya semangat beribadah korban
khususnya oleh warga Majelis Takbir Al-Quran karena dan memberikan kemanfaatan yang lebih kepada masyarakat secara luas. Yang kedua, kita berharap partisipasi warga, khususnya warga MTA itu lebih ditingkatkan kembali. Walaupun saat ini sudah sangat baik, tapi perlu ditingkatkan kembali partisipasi mereka untuk lebih lancarnya dan lebih baiknya. Tidak hanya partisipasi dalam arti ikut mengerjakan kegiatan, tetapi juga isi, saran, masukan itu kita harapkan sehingga ke depan akan lebih memperlancar kegiatan yang dilakukan di tempat penyembelihan. Yeah. Kemudian juga harapan kita kepada MTA pusat secara khusus, kita memang tadi juga dihadiri oleh beliau Ustaz Daryono ke sini. Sudah beberapa kali kita sampaikan terkait dengan peningkatan kinerja di sini itu memang butuh beberapa alat yang perlu diadakan. Harapan kita nanti bisa diakomodir oleh atau mungkin ada jauh dan sebagainya yang nanti kita bisa lebih baik di kegiatan penyembelihan korban di tahun-tahun yang akan datang. Ya. Itu harapan kami. Baik, terima kasih Ustadz Suhardi atas informasinya di sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam untuk saudara-saudara kita yang sedang bekerja di belakang. Nah, itu di belakang itu salam sehat selalu, tetap bersemangat. Semoga barokah kegiatan di kesempatan waktu ini. Terima kasih Ustadz. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terkini Persada FM. Ya, pendengar, itu tadi sudah kita hadirkan wawancara singkat dengan Ustadz Suhardi. Beliau adalah panitia pelaksana di lokasi, merupakan lokasi pusat 4 ya, penyembelihan hewan kurban yang ada di Gemolong. Mudah-mudahan juga memberikan gambaran untuk kita semuanya bagaimana mekanisme penyerahan hewan kurban, penyembelihan, kemudian pembagian. Dengan hal tersebut bisa kita ketahui sehingga bisa kita contoh di tempat kita masing-masing. Terima kasih atas perhatian Anda pendengar. Insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu, lain kesempatan. Pastikan Anda terus bersama kami di Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Radio Persada FM.